أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Satu pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya dan mudah-mudahan nantinya akan menjadikan bekal bagi kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi, pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita agar kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, akan menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam memegang prinsip-prinsip dalam Islam dan juga selamat tentunya di dunia dan di akhirat. Terlebih selamat dari apa yang ditanyakan kali ini. Nah, pertanyaannya begini. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan bagi seseorang yang berbuat hal yang menjijikkan, hal yang sangat nista, hal yang sangat, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma salimna, semoga Allah menyelamatkan saya dan keluarga saya, khususnya anak-anak saya dari perbuatan ini. Apa itu? Zina. Penting untuk kita ketahui bersama-sama, ada 3 hal yang perlu kita fahami bersama-sama sebagai bekal bagi kita untuk menjauhinya, dan mudah-mudahan Allah memampukan kita menghadirkan energi dahsyat untuk menjauhinya. Amin Allahumma amin. Bagi orang yang melakukan perbuatan zina, sudah barang tentu pertama dilihat dari perspektif hukum formalnya, hukum positifnya. Dia kudunya dirajam kalau memang zinanya adalah zina muhsan. Zina itu dilakukan oleh orang yang pernah atau masih dalam ikatan pernikahan. Sedangkan bagi orang yang belum merasakan pernikahan, maka baginya sekali lagi dicambuk. Bagaimana? Yang paling familiar adalah 100 kali kemudian diasingkan dan berbagai macam hukum-hukumannya. Yang kedua adalah hukuman sosial. Hukuman sosial. Nah, hukuman sosial ini adalah stigma yang dicantumkan kepadanya, status yang ditempelkan kepadanya sebagai penzina, sehingga orang kemudian melihatnya dengan pandangan yang kurang nyaman, pandangan yang kurang menenteramkan. Oh, dia. Sehingga kemudian orang itu menjadi malu. Kenapa? Karena distatuskan sebagai orang yang berzina. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dalam bentuk hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Apa saja? Inilah yang ingin saya paparkan, ini yang akan ingin saya jabarkan. Saya tidak membahas tentang hukum positifnya, saya juga tidak membahas tentang hukum sosialnya. Tapi ini mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam kalau kita melanggar aturannya, melanggar larangannya, yaitu berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zina." Janganlah kalian berbuat zina, hindarilah oleh kalian sekuat tenaga dari zina. Harus mempertahankan diri itu semua. Kenapa? Fa inna fihi arba'u khisalin. Karena bagi pelaku zina, Allah Subhanahu wa taala akan menstatuskan 4 status sekaligus pada dia. Jadi di samping ada hukuman yang bersifat positif, ada hukuman yang bersifat sosial, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 status kepadanya. Apa? Status yang pertama, yudhabul baha anil wajhi. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut wibawa dari penampilan fisiknya. Auranya akan redup bahkan padam. Sehingga dia sulit untuk menemukan eksistensi dirinya. Bagaimana lawung wajah itu adalah titik pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadikan seseorang akan menjadi daya tarik, dan itu Allah padamkan, setidaknya Allah redupkan. Yang biasanya aura itu cetar membahana
lalu kemudian menjadi redup bahkan padam. Dan ini menjadikan dia sulit untuk diterima di mana-mana. Ini status yang pertama. Status yang kedua, wa yaqta'ur rizqa. Allah Subhanahu wa taala statuskan dia akan diputus rizkinya. Mungkin rizkinya masih ada tapi tidak banyak. Mungkin rizkinya banyak tapi tidak barokah. Nah, kalau sudah sampai pada tidak ada berkahnya, di sini ya Allah, yang besar hanyalah hisabnya, kepayahan untuk dihisabnya. Karena pada prinsipnya rezeki itu kalau banyak pasti dihisab. Kalau benar cara nyarinya itu dihisab. Kalau salah dalam mencarinya atau mengelolanya pasti diazab. Nah, sekali lagi, tidak diberi kecuali sedikit. Kalaupun diberi banyak, dia tidak akan barokah. Yang ketiga yang Allah statuskan, wa yuskhitur rahmanu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus murka kepadanya. Bagaimana tidak murka? Yang dilarang malah dikerjakan. Bagaimana tidak murka? Terang-terangan dia melakukan hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala larang. Yang keempat, wa yujibul khulud finnar. Allah statuskan dia kekal di neraka. Tentunya sekali lagi, selagi masih ada iman Islam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Tapi kalau sudah tanpa dibarengi Islam, sudah berzina tanpa dibarengi iman dan Islam, kalimat tauhid di dalam hatinya, ya sudah, al-khulud finnar. Setidaknya makna khulud itu adalah lama sekali di neraka. Kenapa? Sekali lagi, ini nista. Ini menjijikkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, yaitu perbuatan keji bernama zina. Dan mari bersama-sama materi ini kita sampaikan kepada putra-putri kita, agar supaya di hati mereka tumbuh rasa takut akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya Allah tidak mengatur kecuali dua hal saja. Kerjakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya, itu saja. Maka manakala kita bisa mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, selesai. Berarti kita bersama-sama layak menjadi hamba Allah yang taat. Sekali lagi, Allahumma sallimna, semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari perbuatan yang keji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian masih dari kapal ya yang keren inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.